close the door. Oke, saya mau ngebahas tentang dua orang ini yang lumayan bikin semua orang gerah. Netizen gerah, saya juga ikutan gerah. Karena omongan mereka di media sosial. Yang pertama adalah Indah G. Dan yang kedua adalah Elia Miron. Dan Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria. Karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Ini adalah power play di mana maksud Deddy Corbuzier mengatakan ini adalah untuk mempertanyakan identitas si Elia Miron. Maksud di belakangnya adalah, kalau dari jenis kelamin saja, si Elia ini tidak jelas, apalagi dengan pemikiran-pemikiran dia atau ucapan dia. Tentu saja sama, tidak jelasnya. Power play ini biasanya digunakan untuk mempertanyakan kredibilitas seseorang. Walaupun saya setuju dengan pendapat kebanyakan netizen, kalau dia tidak bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang kredibel. Ini tidak bicara gender ya, tapi memang membingungkan. Dan saya gini, sebenarnya saya malas untuk membahas ini. Sama seperti kalau saya bikin satu monolog, saya selalu malas untuk membahas ini. Tapi ternyata ini adalah kewajiban saya ternyata untuk membahas. Mereka bicara tentang Palestina, Israel, Alkitab, Quran, dan sebagainya yang menurut saya bisa membuat sebuah perpecahan. Di sini Deddy Corbuzier mengambil peran sebagai juru damai, di mana tujuan dia membuat video ini adalah untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam masyarakat kita. Jadi saya mengapresiasi niat dan tindakan yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Karena sepertinya itu memang tujuan dia membuat video ini. Tapi ada pertanyaan kamu, kenapa kita harus mendukung Palestina? Kenapa Indonesia dan pemerintahnya harus mendukung Palestina? Kenapa? Apa tanggung jawab kita? Emang kita wajib mendukung Palestina? Ini buat kamu Indah ya. Jawabannya, dan ini juga untuk orang-orang yang mungkin masih belum paham. Jawabannya adalah begini. Kemerdekaan Palestina itu ada di dalam konstitusi Indonesia. Benarkah? Mari kita lihat. Ternyata benar. Inilah gunanya menahan lisan kalau kurang mengerti tentang suatu persoalan. Biar jangan terlalu menampakkan kedunguan secara gamblang. Ada di dalam konstitusi Indonesia. Lah, di bagian mana? Oke, lalu di paragraf keempatnya dituliskan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bangsa kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu wajib. Penjelasan yang sangat bagus. Untuk yang masih menanyakan kenapa kita harus membantu Palestina, ini adalah jawabannya dari segi konstitusi negara. Belum dari segi humanisme dan religion. Masih banyak alasan kenapa kita harus membantu Palestina. Ikut melaksanakan artinya kita harus berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara kita sendiri. Ketika ada negara yang terjajah atau ada negara yang terkena musibah, apalagi penjajahan, maka negara kita wajib membantu. Karena kita percaya bahwa kemerdekaan dan perdamaian itu adalah hak segala bangsa dan kita wajib. Di situ kita wajib. Ini mudah-mudahan kamu ngerti dan kamu paham. Deddy Corbuzier seperti memberikan kuliah umum ke Indah G. Dan juga ini tamparan keras supaya dia membuka mata dan mengasah otak. Kalau dunia itu bukan cuma selebar daun kelor. Saran untuk Indah, banyakin membaca dan jangan asal ngomong tanpa ilmu. Karena gini, saya suka bingung ketika ada orang yang bilang, seperti kamu bilang pada saat itu, sebelum kamu klarifikasi, kita bantu negara orang sampai miliaran, tapi saudara kita di Papua nggak ada yang perhatikan. Saya punya video loh tentang orang Papua yang berterima kasih kepada pemerintahan kita. Saya punya. Memang Anda sudah klarifikasi tentang hal tersebut, tapi
biar masyarakat yang mungkin tidak paham klarifikasi kamu karena bahasa Inggris kamu yang kecepatan itu, ya. Saya akan beberkan datanya. Jadi benar Indonesia mengirim bantuan sebesar 31,9 miliar ke Gaza. Tapi kalian juga harus cari tahu berapa bantuan dari pemerintah kita yang sudah dikeluarkan untuk Papua. Dana otonomi khusus untuk Papua tahun ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Tahun ini saja. Dan dana anggaran untuk daerah tertinggal lainnya sebesar 2,9 triliun. Itu yang kita bantu. Bantuan untuk Papua itu 279 kali lipat lebih besar dari bantuan untuk Gaza. Can you imagine that? Ini adalah tamparan fakta lagi ke Indah G. Dan juga masukan secara keras kalau dia dengan ilmu yang sedikit alangkah lebih bijak. Kalau diam saja, semakin banyak lisan manusia kurang ilmu berucap, semakin banyak ketololan terpampang. Dan ingat, kewajiban kita untuk membantu negara lain menjaga perdamaian. Oke? Dan belum lagi bantuan Indonesia dikirim ke Palestina itu nggak cuma dari anggaran, tapi dari donasi masyarakat kita sendiri lewat Basnas. Kalau Anda mengatakan, saya nggak rela kalau pajak saya, teks saya digunakan untuk membantu negara lain, ya mungkin Anda nggak rela. Saya rela. Di sini, Deddy Corbuzier menggambarkan dirinya sebagai manusia yang berada di moral high ground yang tinggi dibandingkan dengan si Indah. Dan juga kalau kita analisis lebih dalam, pajak yang dibayar oleh Deddy Corbuzier tentu lebih banyak dibandingkan Indah. Ini sama saja seperti mengatakan, "Elu bayar pajak sebanyak apa sih sampai berani mengatakan kalimat itu? Gua aja yang bayar pajak sampai miliaran nggak berkata seperti itu." Itu maksud dari sindiran atau makian secara halus yang dilontarkan oleh Deddy Corbuzier di sini. Saya rela mau pajak saya semuanya, atau bahkan rakyat di Indonesia ini bahkan bukan pajaknya. Pajaknya diambil untuk membantu negara lain dalam musibah, itu saja nggak cukup. Rakyat kita itu bahkan bergotong royong mengumpulkan donasi sumbangan untuk negara lain. Di sini, Corbuzier memberikan gambaran perbedaan bagaimana sifat dan karakter masyarakat Indonesia secara umum yang suka membantu. Sangat kontras perbedaannya dengan sifat dan karakter si Indah G. Itu yang luar biasa. Lalu untuk apa uang tersebut? Macam-macam. Untuk bantuan medis, air, makanan, macam-macam. Setiap 10 menit, satu anak kecil meninggal di Palestina. Rumah mereka dibom. Anda tonton deh, dubes Palestina bicara di depan saya kemarin. Sekolah mereka dibom. Rumah sakit mereka dibom. Gereja pun dibom. Di sini, Corbuzier ingin memberikan gambaran kalau ini bukan cuma perang agama, tapi Israel ingin membumi hanguskan semua rakyat Palestina rata dengan tanah. Gak usah agama-agaman, ini semuanya dibom. Rumah ibadah apapun dibom yang ada di sana. Now, can you imagine to live in such horrific conditions? This is madness. So if you want to talk about something, imagine first you're there. Dan kalau kita bisa bantu, sebagai rakyat Indonesia kita bisa bantu, kenapa kita nggak lakukan? Kenapa yang harus dipikirkan, wah itu kan pajak saya. Apa kewajiban kita bantu? Ngapain Indonesia harus bantu mikirin? No, that's not the way it is. Dari sini, saya bisa menyimpulkan, kalau si Indah J ini kurang banyak melihat dunia luar. Mungkinkah dia cuma hidup di dalam imajinasi pikiran dia sendiri? Well, who know? Anda tinggal di Indonesia. Kalau Anda masih mengaku orang Indonesia, coba undang-undang dasar kita apa? Itu dulu aja deh. Dan ketika kita bantu yang satu, bukan artinya kita melupakan rakyat kita yang lain. Enggak. Dan saat ini Palestina sedang dijajah. Saat ini Palestina mengalami genosida. They need us. They need you. They need our humanity. Corbuzier mempertanyakan apakah si Indah G tidak punya humanity? Kalau iya, kenapa dia bisa mengeluarkan statement seperti itu? Dan gini lucunya, Anda tuh punya podcast di YouTube. Ngundang banyak bintang tamu. Banyak.
Lalu kenapa Anda tidak mengajak juga atau mencoba orang yang mengerti atau tahu keadaan sebenarnya? Nggak apa-apa kalau misalnya orangnya punya pendapat yang berbeda atau salah, nggak apa-apa. Tapi at least there is conversations, not opinion. Kombujet memberikan masukan supaya kalau punya podcast, undanglah kedua belah pihak, baik pihak yang sependapat dengan kamu maupun yang tidak sependapat. Jangan cuma mengundang bintang tamu yang mempunyai opini yang sama, karena hal itu cuma akan memvalidasi opini kamu sendiri tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Bukalah pikiran dan pandangan lebih luas. Singkatnya itu yang dimaksud oleh Mr. Cahyadi di sini. Jadi jangan menggunakan whataboutism. Menarik. Untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Corbuzier, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan whataboutism. Saya kutip dari situs medcom.id. Whataboutism adalah kesesatan berpikir, di mana satu pihak membelokkan kritik atau tudingan dari pihak lain, dengan mengangkat isu lainnya yang dianggap setara. Contoh, rokok memang berbahaya, tapi bagaimana dengan gula? Gula juga sama bahayanya. Jadi, orang yang menggunakan whataboutism akan memotong argumen atau opini dengan membandingkan suatu hal dengan sesuatu yang sama sifatnya dengan hal tersebut. What about this? What about that? Untuk membandingkan tragedi dan kesengsaraan benar. Oleh karena itu Anda juga jangan membandingkan. Oh, begitu. Jadi di sini Indah J membandingkan kesengsaraan masyarakat Papua dengan penduduk di Gaza, Palestina. Dari kalimat ini, bisa diambil kesimpulan, kalau si Indah berargumen, kalau daripada membantu penduduk Gaza, lebih baik membantu masyarakat Papua saja, yang notabene adalah penduduk NKRI. Itulah dasar kenapa Kombujet mengatakan kalau Indah menggunakan whataboutism untuk membandingkan antara Papua dan Gaza, Palestina. Sudah jelas pemirsa? Tragedi dan kesengsaraan. Karena selama kita mampu, kita bantu sebisa kita. Itu untuk kamu Indah.